Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita masuk pada Minggu Cantate, yang artinya Endehon Haruma Jahuwa. Baik saudaraku, sekalipun kita beribadah di rumah kita, tapi tidak mengurangi hikmat dan rasa syukur kita untuk memuliakan Dia. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadirat-Mu memuji dan menyanyikan nama-Mu karena tanda mujizat yang telah Engkau perbuat melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah kami iman yang teguh, yang penuh pengharapan atas kehidupan yang telah disediakannya bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya
Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 tambah 3. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mengangkat lagu pujian dengan judul Di Tengah Ombak. Amin.
dari Ulangan 31 ayat 14-22. Beginilah firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan berjalan-jalan terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita mengangkat lagu ujian dari Kirim Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Amin.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat kita yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengikuti pada jemaat pada Minggu 10 Mei 2022. Hari ini kita memasuki Minggu Kataret dengan topik menyanyikan selamatan dari Tuhan. Kedua, kewaspadaan. Kita masih menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini, termasuk di tengah bangsa dan negara kita. Secara khusus sudah kita tetap pada musim ini, yaitu memutus penularan wabah virus corona, sehingga masih membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita untuk saling menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, ibadah minggu untuk minggu depan masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Mari kita doakan semoga wabah virus corona ini bisa cepat berlalu. Ketiga, aksi diakoni sosial. Sesuai dengan himbauan di warta jemaat pada minggu yang lewat, bahwa di Kapersus ini dilaksanakan aksi sosial, yaitu pengumpulan bahan sembako untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan dalam kebutuhan hidup karena pengaruh dampak virus corona. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, memberikan sumbangan dan juga yang mau berbagi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menguatkan kita bersama. Keempat, untuk warta keuangan dan partisipasi dan jemaat bisa kita baca di titik acara yang ada di ibadah kita. Demikian untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan dan terima kasih kita semua. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat dan kemuliaan kami persembahkan ke hadapan-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kami datang bermohon di hadapan-Mu untuk menyampaikan segala kerinduan hati kami, ucapan syukur kami atas segala berkat-Mu yang memberikan kami kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Boleh kami menjalani hari-hari yang Engkau berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau melihat kerinduan hati seluruh jemaat-Mu. Inilah minggu yang ke-7 yang sudah kami jalani. Kami bersekutu di rumah kami masing-masing, dan kami sudah merindukan untuk bersekutu di rumah yang kudus di gereja ya Bapa. Biarlah Engkau melihat, Engkau melawat, dan Engkau menopang, Engkau menguatkan kami semuanya. Bapa, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, Engkau ada Maha tahu. Biarlah kiranya semua peristiwa terjadi di dunia ini bisa cepat berlalu, sehingga kami boleh melakukan
segala aktivitas kami, segala kegiatan kami, terlebih untuk bersekutu memuji belakang nama-Mu dan Bapa yang kudus. Kiranya Bapa, wabah virus corona ini bisa cepat berlalu dari dunia ini dan juga dari kedua bangsa dan negara kami ini, sehingga kami dapat dipulihkan kembali untuk melakukan segala aktivitas kami, melakukan segala pekerjaan kami di setiap hari. Bapa di sorga, di kesempatan ini juga kami sehat dan sepikir membawakan keluarga Bapak Henry Toma berupa Sabiku, orang tua mereka, Opu Hebi Pasari di Tanjung Balai, dalam keadaan kurang sehat. Kira-kira Engkau Tuhan memulihkan kesehatannya, memberkati obat makan minuman yang dia pakai, sehingga mereka ini mendapat kesembuhan dan kekuatan yang daripada-Mu. Demikian juga keluarga Tuhan dari Tuhan Simpan ini, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan yang menjalani masa-masa tua mereka. Tuhan tambahkan berkah rezeki, sehingga hari per hari mereka juga masih merasakan uluran daripada tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bawakan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, dewasa, dan lansia. Tuhan kena juga memberkati menyertai setiap langkah kehidupan jemaat Tuhan, khususnya bagi yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan tambahkan berkat kesehatan, panjang umur, kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka, dijauhkan dari segala bahaya, penderitaan, dan penyakit. Diberkati dengan sukacita, dengan kekuatan dan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga hari per hari hidup kami selalu diberkati. Bapa di sorga, kami juga bawakan bangsa dan negara kami ini, yang saat ini banyak mengalami pergumulan, terlebih karena pengaruh virus corona. Banyak yang sudah mengalami kesulitan dan kebutuhan hidup, karena ada yang putus hubungan kerja, di PHK, dan kehidupan mereka semakin menderita. Biarlah Bapa Engkau melihat semua jeritan umat manusia di dunia ini, biar semuanya cepat berlalu, sehingga bisa dipulihkan kondisi keadaan di dunia ini dan juga tengah bangsa dan negara kami ini. Jauhkan segala tindakan kejahatan, jauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, biarlah berkuasa-Mu menopang kami dan memampukan kami dengan iman percaya kami. Bapa di sorga, banyak hal yang memohonkan di hadapan-Mu, tapi berkehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk mendengar berkat daripada-Mu. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan bukakan hati pikiran kami, sehingga dengan firman-Mu kami semakin dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengangkat lagu pujian dari Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Oh
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Aminam. Firman Allah untuk kita pada Minggu hari ini diambil dari buku Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita, dan mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian.
Yohanes mau katakan, Yohanes mau memberikan sebuah kekuatan supaya di dalam setiap pergumulan perjalanan hidup orang-orang beriman yang mungkin silih berganti bisa menggoda mereka untuk meninggalkan imannya. Yohanes mau melihat sebuah penglihatan yang luar biasa, yaitu apa? Ada kemenangan di dalam kuasa Tuhan. Kemenangan itu pantas untuk dinyanyikan, karena itu sesuai dengan nama minggu kita pada hari ini, kantate. Nyanyikanlah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Bagaimana kita bisa? Bagaimana hati kita bisa terbuka? Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Apa yang harus memotivasi kita supaya setiap saat kita bisa termotivasi melantunkan sebuah nyanyian yang luar biasa, merajut rangkaian nyanyian mengungkapkan kebesaran Allah. Melalui nats kita ini ada dua hal yang mau dikatakan firman Tuhan. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Allah? Yang pertama, dalam bahasa Batak dikatakan ake ibana pargogo nasohatu dosan. Artinya Allah yang punya kuasa, kekuatan yang tidak ada bandingnya dengan kekuatan lain di dunia ini. Di ayat 10 tadi jelas sekali kita dengar, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan. Mengapa kita menyanyikan nyanyian baru? Karena keselamatan yang daripada Allah tetap ada di dalam kehidupan orang-orang beriman. Mengapa itu ada? Karena Allah lah, Allah yang punya kuasa yang tidak ada tara dan bandingnya dalam kehidupan dan kuasa-kuasa dunia ini. Dalam ayat ini jelas sekali Bapak Ibu bahwa malaikat-malaikat di surga juga bergembira, bersukacita ketika mereka melihat kemenangan keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Pertanyaan yang kedua, melalui apakah Allah memberikan keselamatan bagi kita? Melalui apakah Allah memberikan keselamatan bagi kita? Melalui kuasanya di dalam Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu mungkin masih jernih dalam ingatan kita, ketika kita memperingati Paskah, ketika kita memperingati sebelumnya, memperingati Jumat Agung, kematian Yesus di Kalvari, cucuran darahnya dan firman-Nya yang mengatakan sudah selesai. Ternyata inilah yang memberikan kita sebuah keselamatan. Pekerjaan pelayanan Yesus, pengorbanan Yesus sempurna Dia selesaikan di Kalvari, sehingga kuasa yang tidak ada bandingnya itulah yang harus membuat kita setiap saat terbuka hati kita untuk menyanyikan nyanyian baru untuk kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita pribadi-pribadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat pada ayat 11, kita melihat betapa jelasnya kuasa Tuhan dikatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Artinya kuasa Allah di dalam darah anak domba Allah tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dikalahkan, sekalipun maut harus Dia jalan. Dan kuasa inilah yang harus kita syukuri, bagaikan sejarah perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka sebelum keluar dari Mesir, ketika Raja Firaun mencoba dengan kekuasaannya menahan rencana Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu?
malaikat Tuhan turun dari surga, berjalan ketika ada anak darah domba Allah di tiang atau di dalam pintu rumah orang Israel. Dia melewatinya dan dia mengunjungi rumah-rumah orang Mesir untuk mengambil nyawa anak sulung mereka. Tetapi darah domba Allah yang ada di pintu-pintu rumah rakyat bangsa Israel ternyata melepaskan mereka dari malapetaka. Bahkan sebaliknya yang paling luar biasa, kita punya Tuhan bahwa melalui anak darah domba Allah itu keselamatan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dipakai oleh Tuhan untuk sebuah berkat yang luar biasa. Demikianlah sesungguhnya bahwa darah anak domba Allah yang telah tercurah di Kalvari dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kemenangannya itulah yang telah dimiliki oleh setiap orang percaya bahwa kita telah dimenangkan oleh kuasa Allah, bahwa kita telah dimenangkan dari kuasa iblis, bahwa kita telah dimenangkan dari kuasa kematian, dibawa pada kuasa kehidupan. Tidak pantaskah kita untuk melantunkan nyanyian kemuliaan bagi Allah? Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang kuasa, yang tidak pernah ada tara dan bandingnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian keselamatan sembari menyanyikan nyanyian baru? Dikatakan dalam bahasa Batak, ate ibana dona manyarihon doa paluahon ngelus yang hamagoan. Jika kita melihat pada ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kaum sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dikatakan, mengapa kita harus mengucapkan, mengapa kita harus bersukacita menyanyikan nyanyian baru? Karena Allah tetap peduli dalam kehidupan kita. Allah peduli, Allah mengerti apa yang kita butuhkan di setiap langkah perjalanan hidup kita. Walaupun kadang-kala mengenang secara jujur kita merasa terkadang Allah jauh, tetapi jangan salah. Tetaplah imanmu hidup, tetaplah pengharapanmu berpengharapan bahwa Allah mengerti, Allah peduli, Allah menyertai, Allah menyertai. Allah melepaskan kesesakanmu di setiap perjalanan hidup. Karena apa? Karena kita punya Allah yang peduli. Bagaikan Allah yang sangat peduli dengan bangsa Israel, Allah itu jugalah Allah kita pada saat ini. Allah di dalam kemenangannya di dalam Yesus Kristus, ketika dia mengalahkan kerajaan iblis, ketika dia mengalahkan kerajaan maut, ketika dia memenangkan sebuah pertarungan, dan ketika Allah bersedia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Warisan kita adalah sebuah kemenangan dan kehidupan kekal. Tapi di dalam perjalanan hidup kita harus masih berjuang dan berjuang untuk memperjuangkan iman kita. Hati-hati, jangan lemah, jangan kasih peluang untuk iblis, tetapi tetaplah berjuang dan berpengharapan, dan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, karena Allah selalu peduli dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu ini, minggu kita adalah minggu kantate, nyanyikanlah Endehon Hamuma Zakoba di igli tupu kondosiat kita, supaya di setiap perjalanan hidup kita hendaklah kita hadir sebagai sosok orang yang selalu rindu menyanyikan sebuah nyanyian yang baru. Karena apa? Melalui
silih berganti dalam kehidupan mereka. Tapi satu hal yang pasti, mereka sampai ke tanah Kanaan. Bagaikan perjalanan bangsa Israel, perjalanan kita. Suka duka dipakainya untuk memperkuat imanku. Bagaimana kita melihat suka dan duka dalam perjalanan hidup kita ini? Semata dipakai Allah, sebuah pembelajaran iman dalam kehidupan kita. Jangan stop dengan pergumulan, tapi berjalan menuju sebuah kemenanganmu. Allah mewariskan kemenangan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu, di setiap perjalanan hidup kita, jika kita merasa kita sendiri, angkat tangan dan bernyanyilah pada Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan ingatlah, didongani di bakado kita, dinamandalani hamolong tinggal tahun, didongani di bakado kita, dinalau menyambui atas pergumulan tinggal tahun. Taindehon tak puji ma Tuhan, harami sudedeng dan dibasana, di bagasan perdalanan tinggal tahun. Jadilah menjadi orang yang beriman, yang selalu memenangkan iman. Karena apa? Karena ada sukacita. Dikatakan karena itu bersukacita. Jangan sungguh sukacita kita karena pergumulan, tapi buatlah pergumulan itu menambah sukacita, sehingga pada waktunya sesuai dengan firman Tuhan kita mengatakan indahlah pada waktunya. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kepadamu Allah yang Maha Kasih, atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga saat ini kami masih Tuhan izinkan memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun karena keadaan situasi di negara kami ini, bahkan di tempat kami ini, kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Biarlah kemuliaan dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Biarlah sukacita kami tidak berkurang, tetapi kami boleh tetap bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Karena kemuliaan bagi nama Tuhan, itulah yang terindah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKPA, khususnya di GKPA Resa Khusus. Pribadi-pribadi mereka kami bawakan ke dalam tangan Tuhan, mulai daripada anak kecil sampai yang paling tua Tuhan. Berkati mereka pribadi-pribadi. Ketika mereka sakit, berkenanlah Tuhan menyembuhkannya. Ketika mereka bergumul, berkenanlah Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kami bersukacita, tambah-tambahkan sukacita yang luar biasa. Ajar kami tetap merendahkan hati kami. Ajar kami tetap bersukacita menyanyikan semua kemuliaan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami pribadi-pribadi yang kuat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bagai bangsa Israel yang banyak tantangan, demikian Tuhan secara jujur kami mengakui banyak tantangan pergumulan kami pribadi-pribadi. Tapi satu hal iman kami mengatakan, tidak akan pernah tantangan itu melebihi kuat kuasa Tuhan dan berkat-Mu. Karena itu biarlah kami menjadi manusia-manusia pemenang, karena kemenangan itu telah ada di tangan Tuhan dan sudah Tuhan curahkan kepada kami. Ketika Yesus bangkit melawan kematian, kami pun dibangkitkan melawan kematian kami, melawan keberdosaan kami, menjadi orang-orang yang selalu merindukan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima sempurnakan doa kami ini yang kami hantarkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sembah, kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau damai sejahtera.